Bapa sebagai perencana, Anak sebagai pelaksana, dan Roh Kuduslah yang menjadi penolong atau penghibur. Begini tentang cara Allah memberikan wahyu kepada malaikat. Kenapa tidak secara langsung tetapi harus lewat malaikat Jibril? Jadi saya mengerti ini arahnya Pak terangkan dengan Pak Jordan itu seolah-olah mau menyamakan Tuhannya itu dengan Allah yang bisa disentuh, yang bisa berbicara langsung. Padahal pemahaman Pak terangkan aja sudah mengingkari kitabnya sendiri. Yang menghembuskan Roh Kudus, malaikat apa Allah? Gampang. Di sini Matius yang menceritakan. Tidak terhampiri sang Bapa. Ya, tunggu. Matius yang menceritakan. Sementara dalam kitab Petrus, dalam kitab Yakobus, dan kitab Yohanes tidak ada satupun cerita ngawur. Itu nanti saya jelaskan di Pak dosen besok karena sekolah minggu besok. Ya, jadi Pak dosen Pak dosen sudah baca tapi Pak dosen. Iya, Matius 4 ayat. Ketika Musa melihat Elias dan Musa bercerita dengan Yesus, apakah dia pernah sebelumnya melihat Musa dan Elias sehingga dia mengatakan itu adalah Musa dan Elias sedangkan zaman mereka berbeda? Ini yang jadi keanehannya. Matius menerangkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elias. Tapi apakah zaman Musa itu Matius pernah mengenal Musa atau Elia? Ini yang perlu dipertanyakan. Rama, Cukup sebulan Maria sudah tidak mengenal Yesus. Bagaimana mungkin Matius ini mengenal Elia dan Musa sedangkan mereka tidak sezaman? Berapa ribu tahun loh jarak antara Yesus dengan Musa dan Elia? makanya lihat di situ kata melihat. Berarti yang dilihat Matius itu roh. Nah itu makanya. Ya itu. Bapak sudah tahu. Sedangkan Hal-hal supernatural, gini loh. Hal-hal supernatural jangan dipertanyakan sesuatu bagaimana karena hal yang sama juga di agama kalian pasti ada yang seperti itu. Tapi Petrus, Yakobus, Yohanes tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi antara saudara kita dari Muslim dengan pihak Kristen dan ini ada tiga orang dari Muslim 3 dan dari Kristen juga 3 orang. Nah, topik yang dibahas tidak jauh berbeda karena ini akan terus menjadi perdebatan, yaitu tentang Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen. Dan di sini penjelasan pihak Kristen ini untuk menjelaskan Yesus adalah Tuhan itu akan selalu bertabrakan dengan kitab mereka sendiri serta logika kita yang sehat karena mereka mencoba mendefinisikan Tuhan mereka antara Bapa, Anak, Roh Kudus, dan itu semua terikat dengan ruang dan waktu. Artinya itu tidak jelas, tidak bisa dikatakan Tuhan. Nah, kalau kita di Muslim tidak ada yang perlu diragukan dan diperdebatkan lagi tentang Tuhan itu sendiri, karena sudah sangat jelas bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya tidak serupa dengan apapun juga, dan tidak juga beranak dan diperanakkan. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan simak bersama. Namun sebelumnya, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih
Yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, serta Mengenai share. Begitu juga kita selanjutnya dukung saya semua channel sebelumnya Islam saya lanjutkan untuk terus membentengi umat dari upaya dari mukadimah pemurtadan tadi serta mengenai penangkalan eksistensi akidah Allah. umat Islam. Bagi Langsung saja Muslim kita sebenarnya simak itu kan bisa video. dibilang Selamat menyaksikan. eksistensi Allah bagi alam semesta. Karena tadi terbahas Taurat, di dalam Al-Quran juga ada Taurat, berarti entah itu Tauratnya sama atau tidak, tapi saya yakin Musa adalah sosok yang sama yang dibahas dalam Al-Quran dan dibahas dalam kitab Taurat. Artinya Tuhan kami dengan Tuhannya Musa itu adalah satu oknum yang sama, satu zat yang sama. Eksistensi Allah itu ada sebelum alam semesta ini ada, dan hingga hari kemudian itu eksistensi akan selalu ada. Kalau di dalam Islam, yang saya ketahui, yang saya entah bagaimana, ada dalil juga di surat Toha itu yang mengatakan, akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu salah satu cara untuk mengingat Allah, itu dengan sholat. Eksistensinya pernah saya nonton di YouTube, ya, di YouTube ada seorang ateis Australia yang mencoba dia bicara ini sebelum dia memeluk agama Islam, dia berusaha meyakinkan dirinya. Artinya dia berkata begini, jika memang Allah itu ada, buktikan kepada saya entah itu suara petir atau entah itu suara dia nyalakan lilin atau entah itu lilin langsung mati. 3 kali mencoba dan tidak terjadi apapun di situ, sehingga dia berpikir tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Tapi setelah dia masuk Islam, ada dalil yang mengatakan bahwa tidakkah engkau melihat langit dan bumi ini sebagai pertanda adanya Allah, adanya yang menciptakan. Nah, kalau menyangkut tadi mengenai keberadaan di dalam lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi, itu akan menyentuh ke ranah marifat, biar nanti Bang Alif yang menjelaskan. Karena mungkin selama Muslim pun akan lebih dalam pemahaman penjelasannya, itu Pak terangkan mengenai itu. Saya cuma mau tanyakan ke Pak terangkan, karena menyangkut eksistensi Tuhan tadi, dia bahas sebagai Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaan saya begini, apakah Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru itu satu esensi yang sama, satu oknum yang sama, di mana kehadiran Tuhan, eksistensi Tuhan Yesus di perjanjian lama. Nah, kalau mengenai Pak Jordan tadi pertanyaannya mengenai Roh Kudus yang diurapi, itu mudah-mudahan nanti Bang Alif ya yang menanggapi itu. Silakan Bang Alif. Oke, terima kasih. Sebentar, saya sambil share screen ya. Di Al-Baqarah ayat 186. Oke, pertama begini, mengenal Allah dalam Islam itu jelas. Tadi di ayat di opening juga sudah dijelaskan oleh Bang Awi, di antaranya surat Al-Ikhlas. Dan Allah itu banyak pendekatan dalil-dalil akal, ya rumusan para ulama, seperti sifat yang 20, wujud adanya Allah, tidak bako dan lain sebagainya, sampai kaunuhu mutakaliman. Bahwa Allah itu dalam Islam yang kami yakini bahwa tidak ada satu titik pun persamaan dengan makhluknya. Allah itu maha, ya. Kemahaannya itu Allah mustahil ada kelemahannya. Itu yang kami yakini. Dan kami mengenal Allah itu adalah akal kami menerima bahwa Allah Tuhan yang kami yakini itu berbeda dengan makhluknya, tidak ada persamaan apapun. Lalu tadi mengenai pertanyaan pertama itu memang mengenai ma'rifat, bahwa adapun dalam pembahasan itu adalah bagaimana seseorang itu tidak bisa luput dari pandangan Allah, tidak luput dari sifat samanya Allah. Allah itu maha melihat, ya al-basir, Allah itu maha melihat, sehingga kedekatan juga, kedekatan manusia, Allah itu ad-dohir al-batin, ya. Makanya lebih dekat dari itu bahasa ma'rifat, oke lah itu bisa lebih dalam lagi. Dan memang juga ditegaskan, kenapa bisa dikatakan demikian? Karena setiap pola manusia, tingkah laku manusia tidak luput dari sifat basornya Allah atau penglihatannya Allah. Ya, walaupun dia dalam situasi apapun dan dimanapun, segelap apapun, tanpa ada penerang atau tanpa ada yang menerangkan di sini, Pak terangkan ya. Lalu menarik di sini ayat mengatakan
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idad da'an, ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, gitu. Ini firman Allah, ya, diceritakan oleh Nabi Muhammad, maka jawablah Muhammad kan, di ayatnya bahwasannya aku adalah dekat. Dekat. Jadi Allah itu dekat, makanya Allah itu ad-dohir, juga al-batin, gitu kan. Dekat. Walaupun tadi saya juga sudah menyebutkan ayatnya, walaupun dia berdoa dalam keadaan tidak bersuara, tapi Allah itu juga maha mendengar, sehingga apa? Bisa didengar oleh Allah. Wal yastajibu li wal yu'minu, gitu kan. Allah itu, diulang dulu, ujibu da'wat da'i idad da'an, gitu. Allah itu akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Walaupun dia tidak berucap, berdoa dalam hati, ya. Karena saking dekatnya kehadirannya. Makanya dalam salah satu juga definisi ihsan, ya, dalam ibadah anta abuda robbaka, engkau beribadah kepada Tuhanmu, ka'anna katarohu, seolah-olah engkau melihatnya, gitu. Bukan berarti mengilustrasikan atau menggambarkan. Ini ketika seorang makrifat. Fa'ilam tarohu fa'innahu yaroka. Walau engkau tidak melihatnya, tetapi Tuhan itu, Allah itu melihat engkau, gitu kan. Bahwa engkau akan merasakan kehadirannya, kedekatannya. Ini mengenai tadi jawaban dari pertanyaan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idad da'an, gitu kan. Oke, saya segitu dulu, silakan yang lain disambung. Masih ada waktu, boleh saya tambah? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Senang sekali diskusi malam ini. Saya lanjutkan. Tadi Pak terangkan, menanyakan yang apa maksud dari Allah lebih dekat dari urat nadimu. Jadi ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh saudara saya tadi, Pak Alif, di surat surat Qaf ayat 16, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi di sini saya coba menukilkan apa yang saya pernah baca dari tafsir Al-Misbah, ya, Al-Misbah yang dikarya dari Quraisyab, ya. Jadi dalam surat itu artinya kita dimasukkan jangan pernah menduga Allah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui segala tindak tanduk manusia, baik yang nyata maupun yang hanya disimpan dalam hati. Allah mengetahui segala rahasia yang disembunyikan manusia. Nah, beruntungnya Allah tidak menuntut pertanggungjawaban atas bisikan hati kita sebelum jadi tindakan nyata. Artinya sebelum kita melaksanakan niat kita tuh belum ada perhitungan lah, gitu ya. Tapi manusia kita selalu ingat bahwa kalau di Islam ini ada dua malaikat, ya, yang senantiasa mencatat segala perilaku kita di dunia ini. Jadi ketika dua malaikat sangat dekat kepadamu dan mencatat amal perbuatannya, nah itu seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri. Kedua malaikat itu selalu hadir dalam setiap langkah manusia. Karena di dalam surat Al-Kahf itu ada dilanjutkan lagi ayat-ayat yang terkait dengan itu, kan, yang akhirnya yang mengingatkan bahwasanya nanti ada kita ini ada dua malaikat di ayat ke-17 di situ. Dan di ayat 18-nya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi walaupun niat kita atau perbuatan kita ada tercatat. Jadi ada malaikat yang mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Artinya di situ, artinya kita pasti apapun kita lakukan tuh Allah mau ngatur, ya. Berarti karena malaikat itu kan kaki tangan Allah lah yang mengawasi manusia. Allah punya kuasa melalui malaikat yang untuk menjaga menjaga manusia, untuk melihat bagaimana manusia itu apakah melaksanakan perintahnya apa tidak, seperti itu. Oke. Saja dari saya. Terima kasih. Oke. Mengenai tadi itu, ya, Allah itu Al-Malik memiliki kerajaan dan Al-Malik al-Mulki yang memiliki kerajaan, di antaranya adalah tentara Allah itu seperti para malaikat, begitu maksudnya, ya. Saya coba karena kembali ke posisi moderator dulu, ya.
Tadi ada pertanyaan dari Pak, saya ingin mengingatkan untuk menjawab biar tidak jadi PR. Tadi Pak Jordan, sorry. Tadi pertanyaannya apa Pak? Biar dijawab. Pertanyaan, kalau orang Kristen, kepercayaan mereka sekarang itu ditemani oleh Roh Kudus. Oh iya lupa. Nah, kalau dari Muslim, seperti apa kira-kira ketika mereka mengimani akan Allah dan bagaimana mereka melakukan perbuatan baik? Apa hanya berdasarkan, ya katakanlah, logika akal sehatnya dia, ataukah ada seperti kekuatan supranatural yang menemani dia sehingga dia bertahan dalam posisi sebagai Muslim? Oke, baik. Mengenai Roh Kudus ya, di Islam sudah dijelaskan kalau kata Roh Kudus itu adalah satu gelar sebutan untuk yang kami yakini adalah malaikat Jibril ya. Mengenai pertanyaan itu silahkan dipertegas Pak John, karena saya kembali ke moderator dulu. Oke deh. Jadi kalau di Islam tidak mengenal adanya bimbingan seperti umat Nasrani Kristen, ada di bimbingan oleh Roh Kudus yang mengajarkan gitu ya. Tapi kita sudah ada petunjuk, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang hadis. Jadi kita berpegang kepada itu ya. Al-Quran dan hadis itu jadi pegangan kita. Dan umat Islam dia mengetahui itu tidak lanjutnya, tidak tanduknya itu akan terlalu diawasi. Karena ada dua malaikat tuh kiri kanan tuh selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Apa yang terlihat di hati kita pun, kalau kita bisa punya niat jelek ya untuk melakukan sesuatu, itu sudah tercatat. Tetapi tidak, apabila kita belum melakukan actionnya, itu belum ada hitung-hitungannya. Tetapi kalau kita, yang menariknya, kalau kita sudah punya niat baik saja ya, aku ingin menolong seseorang itu, sudah punya niat baik, itu kita sudah mendapat ganjaran pahala gitu. Kita sudah niat baik. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kita pegangan kita Al-Quran dan hadis seperti itu. Oke. Bisa dipertegas ya, ada ayatnya sebenarnya di Quran surat Al-A'raf ayat 7 ya, ada yang bisa ter-screen nggak? Oh ya, ini kalau bisa di-screen saya nggak bisa ini Al-A'raf. Saya soalnya takut kepental ini karena lagi moderatorin. Oh ya. Ayat 11, Al-A'raf ayat 11. Al-A'raf ayat 11 ya. Ini betul nih. Oh, terjemahannya ini ya. Bagi manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Oke, ya itu kan jelas ya ayatnya mengenai yang Allah memang tugaskan malaikat juga untuk menjaga manusia gitu kan. Yang tadi ditanyakan baginya dalam kurung itu manusia maksudnya, ada malaikat-malaikat selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah gitu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri dan seterusnya. Ini mengenai yang ditanyakan ya tadi. Penguat dalil dari Pak Brojot maksud saya. Iya. Kalau mau dijelaskan lagi boleh Pak, silakan. Ya, jadi di manusia itu kan kalau musuh kita adalah iblis setan. Setan selalu membisik-bisikkan kan, ayo menghasut-hasut sufi ya, membisikkan. Tetapi kita ada malaikat yang selalu mengarahkan jalan yang lurus kepada kita. Ada hati nurani kita itu pasti ada terpikir ini salah, ini nggak benar, ini dosa. Situ malaikat itu membisikkan seperti itu. Jadi ada perimbangan. Tinggal eksekusi manusia itu sendiri. Nah, karena manusia kan diberikan akal bebas oleh free will ya, oleh Tuhan kemana. Nah, disitulah petunjuknya begitu. Kita ada bisikan punya niat baik, ini cewek itu cantiknya nih, aku mau gini-gini. Tapi ada bilang, jangan, dosa. Itu adalah bisikan-bisikan dari malaikat tuh gambarannya. Seperti gitu loh gambaran itu Pak, terangkan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Mungkin cukup dulu ya, ada pertanyaan untuk pihak Kristen dari Muslim, silakan sebelum dilempar ke pihak Kristen. Iya Bang, itu pertanyaan saya tadi, saya ulangi lagi. Ya itu saya ulangi saja, supaya tidak diingat kepada teman-teman Pak dosen yang bisa menjawab. Mengenai eksistensi Tuhannya orang Kristen itu, sejak kapan Tuhannya itu ada, eksis di dalam keyakinan umat Kristen ini? Apakah Tuhan yang
di perjanjian lama sama dengan Tuhan di perjanjian baru. Itu saja. Karena ini menyangkut eksistensi, mengenai kehadiran Tuhan berarti. Silakan, Pak. siap. Ya, jadi saya mau share screen dulu. Ya, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, dari pernyataan Awi tadi mengenai seorang mu'alaf berasal dari Australia, ketika diajak dia untuk pindah ke Islam, ternyata belum mau, namun setelah dia masuk Islam, lalu ada dalil di dalam Al-Quran bahwa melihat dari ciptaan Tuhan itu pun sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Nah, tentu ini adalah sebuah argumen yang secara umum siapapun mengetahui bahwa alam semesta ini ada percaya atau tidak percaya, mereka pasti melihat ada kekuatan yang sangat bekerja di alam ini. Terlepaslah dia melihatnya dari sisi perspektif Allah atau Tuhan atau Yesus. Namun di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, bagi iman kami, kita tidak cukup hanya sekedar pemahaman kita mengenai kepercayaan kepada Allah. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 19 dibilang, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya, cara tentang percaya kepada Allah, tentang eksistensi Allah, itu bisa saja terjadi. Ya, jadi eksistensi Tuhan itu bukan hanya sekedar dilihat dari sisi itu. Dan Alkitab kami berkata, setan pun percaya bahwa Tuhan itu Esa, bukan hanya sekedar dia pencipta langit dan bumi. Tuhan Esa, dia percaya. Dia gemetar. Tetapi, tidak ada satu penerimaan secara sungguh dan utuh bagaimana kehadiran Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Buktinya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, sebagai manusia di dalam wujud Yesus, dia malah mencobainya. Dia pikir dia bisa mengalahkan Yesus dalam keberadaan kemanusiaannya, tetapi ternyata tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau katakan begini, bahwa eksistensi Tuhan kami, kalau ditanya apakah keberadaan Tuhan perjanjian lama, atau hakikat dari perjanjian lama itu eksistensinya dengan perjanjian baru sama. Ini saya akan jawab dari pertama, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Aku adalah Alfa dan Omega. Kata Alfa dan Omega ini sebenarnya diambil dari analogi abjad Yunani. Alfa sebagai yang awal, Omega adalah sebagai yang akhir. Jadi Yesus menggambarkan dalam keseluruhan awal dan segala akhir apapun, dialah itu sebenarnya. Bukan artinya menjelaskan bahwa Yesus itu berawal, bukan. Jadi Yesuslah pemegang dari seluruh awal yang bisa dipahami oleh manusia, baik dalam bentuk abjad kata-kata tentang apapun, bahkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan dia firman itu sendiri. Kata firman ini mengacu kepada makna yang luas, firman penciptaan langit dan bumi, firman yang akhirnya menjadikan terang dan adanya terang, itulah sebenarnya keberadaannya. Lalu dikatakan, Alfa dan Omega, firman Tuhan, Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Jadi Tuhan kami itu, sebenarnya dia mau menjelaskan eksistensinya bahwa dia ada. Ya. Tetapi bukan dia hanya saja ada, tetapi dia katakan juga sudah ada. Kata sudah ada artinya pas itu ya, masa lampau yang sudah ada. Namun dikatakan lagi pada bentuk kalimatnya future tense, akan ada, akan datang. Dia yang maha kuasa. Nah, eksistensi Tuhan kami itu merefleksikan bagaimana keberadaannya bukan hanya masa sekarang, bukan hanya masa lampau, tapi masih akan datang. Bukannya masa datang, tapi masa lampau. Dialah pemegang masa itu. Awal, pertengahan, hingga akhir, dialah pemegang, dan Yesus berkata seperti itu. Nah, kalau kita katakan apakah eksistensi Allah
di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada jawaban Yesus tentang hal itu di dalam, saya coba lihat di dalam, Oke, baik. Yohanes pasal 58. Dipersingkat bagi waktu dengan Pak Jordan ya, Pak. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 58. Sudah 7 menit. Oke, silakan tampilkan singkat lalu barangkali Pak Jordan mau ikut menanggapi. Habis itu kita ke pihak Muslim. Dikatakan begini, maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Secara umur memang nggak mungkin Yesus bisa dikatakan telah melihat Abraham. Tetapi kata Yesus, dia jawab loh kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya Yesus sangat konkret menjawab keberadaan dia. Jadi yang disebut penciptaan langit dan bumi itu adalah keberadaan Yesus. Ketika datang Allah itu kepada Abraham, itu adalah sebenarnya firman yang keberadaan Yesus. Jadi eksistensi perjanjian Allah perjanjian lama itu adalah sama eksistensi perjanjian baru yang ada pada Yesus itu sendiri. Silakan saudaraku Jordan. Oke, silakan Pak Jordan singkat karena waktunya sudah banyak dari Pak terangkan. Halo Pak Jordan, kalau tidak speak up kita ke Muslim ya. Ya tuh sudah. Oke, cukup. Oke, eksistensi tentang Tuhan itu sudah betul kata Pak terangkan, tetapi yang perlu kita masuk lebih dalam, yaitu di mana cara kerja Allah inilah yang kelihatannya berbeda-beda. Yang pernah saya katakan, ia bekerja dalam dalam yang katakanlah Trinitas inilah. Bukan berarti tiga itu adalah tiga memiliki pribadi yang berbeda-beda, tetapi memiliki ini yang dimaksud adalah perbedaan cara kerjanya. Bapa sebagai perencana, Anak sebagai pelaksana, dan Roh Kuduslah yang menjadi penolong atau penghibur yang dapat kita rasakan sampai sekarang ini, seperti yang terlihat dalam kesaksian-kesaksian murtadin. Itu tentang keberadaan Allah di mana dibedakan dari segi waktu. Oke, baik. Sebelum ke pihak Muslim, ada pertanyaan? Ada. Oke. Pak terangkan ada pertanyaan, saya ada pertanyaan banyak saya ini. Ya udah, Bapak aja dulu bertanya, nanti saya gantian. Oke. Ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita ke pihak Muslim karena sudah cukup waktunya banyak ini. Kemudian cara Allah melihat manusia sepertinya itu merasakan Allah yang melihat itu, adakah kesaksian, khususnya kesaksian pribadi, seperti contoh dalam kita berdoa, apakah benar telah mendapat jawaban dari Allah yang melihat terhadap kita? Itu pertanyaan pertama, yaitu kesaksian ya Pak. Yang kedua, yaitu berbicara tentang malaikat pencatat ini, sebab saya masih awam, di situ ada 2 malaikat. Dan saya ingin bertanya nama apa? Nama dari kedua malaikat itu, kemudian dalam tugasnya sebagai pencatat, dia memiliki buku. Kira-kira buku apa yang dia catat? Apakah juga di dalam buku itu mencatat tentang perbuatan amal atau perbuatan yang baik atau apa saja yang dicatat oleh malaikat itu? Baru yang ke... Jangan banyak-banyak Pak pertanyaannya Pak, nanti nggak kejawab malah. Oke, itu dulu, soalnya masih ada 2 itu hubungannya. Ya, nanti disimpan dulu aja, simpan dulu. Karena waktu untuk menjelaskan bisa lebih lama dari bertanya soalnya. Oke, dicukupkan dulu ya. Silakan pihak Muslim, karena waktunya sangat banyak ini. Tadi ada 10 menitan ini dari pihak Kristen. Silakan. Tadi siapa yang mau speak up? Boleh saya, Bang. Oke, silakan. Kebetulan yang lain masih tutup mic. Silakan. Oke, makasih Bang Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang Muslim. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya cuma menanggapi dari pernyataan Pak Terangkan tadi ya mengenai wahyu ayat wahyu ya. Ini Pak Terangkan ini
melupakan ayat satunya yang dia bilang dalam ayat 1 dalam Wahyu 1 ayat 8 kalau Yesus itu Alfa dan Omega. Padahal kalau kita runut dari perikop ayatnya, ayat 1 jelas ini tertulis bahwa perkataan Yesus mengenai dia mengatakan Alfa Omega itu adalah wahyu dari Allah. Itu yang wahyu diturunkan kepada Allah. Kita baca kepada dari ayat 1-nya. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, dia telah mengatakan kepada hambanya, Yohanes. Jadi, perkataan Yesus itu Alfa dan Omega itu bukan merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadanya, yang turun kepadanya. Jadi, Pak terangkan, bukan kita yang mencomat ayat, ya, tapi dia sendiri yang mencomat ayat dan mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan Wahyu 1:8 ini, kalau Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Padahal kalau kita runut dari perikop ayat tersebut jelas kalau perkataan Yesus Alfa dan Omega itu bukan merujuk kepada dirinya, tapi kepada Allah. Allah itu Alfa dan Omega, bukan dirinya. Itu aja tanggapan saya terhadap pernyataan daripada terangkan ini. Terima kasih Bang Alif. Oke, terima kasih. Silakan tadi Pak Bang Awi ya, Bang Awi. Iya, silakan. saya tambahkan, saya lengkapi Bang asumsi tadi bahwa Pak terangkan ini kan mengangkat ini kitab Wahyu. Bukannya kitab Wahyu ini adalah nubuatan atau mimpi-mimpi saja yang belum terjadi. Kalau terus begitu, pernah saya mengangkat satu dalil dari kitab Wahyu, terus pihak konten mengatakan, oh nggak bisa dipakai, itu nubuatan, itu belum terjadi. Bagaimana ini menurut Pak terangkan? Kenapa dalil ini yang diangkat, sedangkan ini adalah nubuatan saja? Nubuatannya Yohanes lah gitu. Siapa yang menulis di itu? Bukan perkataan Tuhan kalau tidak salah ini. Pemahaman saya begitu. Kalau mungkin ada penjelasan Pak terangkan yang lain lagi, ya saya kurang tahu. Yang jelasnya pernah saya angkat satu dalil dari Wahyu untuk mengkonter pernyataan pihak konten. Dia bilang itu bukan, itu nubuatan, itu belum terjadi. Gimana nih Pak terangkan? Kembali mengenai tadi eksistensi Yesus di Perjanjian Lama itu, saya tidak pernah mendengar satu debater atau pihak Kristen di sini yang mengatakan ada nama Yesus disebut dalam Perjanjian Lama dalam bentuk apapun. Maksudnya mungkin nama dari Arabnya, nama dari Yunaninya, tidak ada yang pernah menjelaskan di sini mengenai ada nama Yesus di Perjanjian Lama. Silakan Bang Alif. Oke, baik. Sekaligus juga menjawab pertanyaan ya. Silakan, mungkin Pak Brojon, pertanyaan dari Pak Jordan. Ya, saya menjawab pertanyaan Pak Jordan yang tentang dicatat malaikat. Ya, karena ada dua malaikat yang mencatat perbuatan-perbuatan baik dan malaikat yang mencatat perbuatan yang jahat. Itu nanti ada bukunya tuh Pak. Jadi jelas di akhirat nanti kita dikasih buku catatan kita. Tidak sedikit pun, ibaratnya tidak satu iota pun terlewatkan ya. Walaupun perbuatan baik kita hanya seukuran biji sawi, itu tercatat. Tapi perbuatan kita juga sebesar biji sawi itu tercatat juga. Namun bedanya kalau untuk Muslim ya, kalau kita berbuat baik itu pahalanya malah dikali 7 bahkan 700 kali lipat. Tetapi kalau kita berbuat jahat seukuran itu saja. Itulah penyayangnya Allah. Kemudian terkait dengan yang roh yang kudus yang tadi Pak Jordan sampaikan, kalau di saudara kita di Kristen ada Roh Kudus yang membimbing kan, seperti itu kan, yang memberikan pengajaran-pengajaran. Nah, kalau di pertanyaan saya, apakah Roh Kudus itu turun kepada masing-masing orang, masing-masing pula pengajarannya gitu loh. Kalau di Islam jelas karena seturut Al-Quran dan hadis, misalnya mau masuk ke kamar mandi itu ada bacaannya, mau masuk ada bacaannya, mau keluar ada bacaannya, mau cebok pun ada bacaan, tuntunannya ya, tuntunannya kita doanya begitu. Nah, apakah Roh Kudus juga mengajarkan seperti itu? Kalau tidak, apakah kalau di Islam itu semua bacaan itu sama tuh, seluruh dunia tuh sama. Mau masuk kamar mandi, mau makan, bacaannya doanya, mau pergi keluar rumah ada bacaan doa itu sama semuanya. Nah, kalau untuk di saudara saya yang Kristen itu untuk ajaran Roh Kudus itu apakah ada keseragaman atau masing-masing beda-beda gitu loh? Apakah beda-beda yang diajarkan? Karena kata Yesus kan akan dibimbing nanti oleh Roh Kudus gitu kan, yang itu untuk mengatur menjaga ataupun tindak laku manusianya itu diarahkan dibimbing sehingga
para penulis Bible pun, Lukas, Matius itu Paulus di atas bimbingan Roh Kudus, kan begitu kan? Lukas pun membuat surat kepada raja itu atas bimbingan Roh Kudus, kan seperti itu. Nah, apakah masing-masing itu beda-beda begitu pengertian yang melakukan Roh Kudus itu masing-masing kepada umat manusia itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya pertanyaannya mengenai dicatat oleh para malaikat, bukan berarti malaikat beli dulu ke toko buku ya Pak, tapi memang sudah sesuai dengan catatan yang dimiliki oleh para malaikat. Tentu bagian dari perkara Allah urusannya. Intinya catatan amal manusia itu segala satu perbuatannya dicatat oleh malaikat. Mengenai malaikat yang menjaga memang ada. Kalau di surat tadi Harod itu dijelaskan gitu kan. Di antaranya ada para malaikat, yang malaikat itu di antaranya 2 tugas ya, Raqib Atid, itu yang mencatat amal baik dan amal buruk seseorang. Artinya untuk jadi hasil raport dari ketika nanti dia menghadap Allah, laporannya seperti apa, disitulah amalnya yang tercatat. Juga ada 2 malaikat yang diutus untuk menjaga. Makanya tapi ketika jangan salah, kenapa? Karena memang juga setan itu sudah berjanji iblis akan menggoda manusia. Makanya Allah kuatkan manusia itu dengan malaikat yang menjaga. Dan disinilah free will manusia. Ketika seseorang itu akan melakukan kejahatan, Benar. maka malaikat penjaganya justru dia tidak ikut. Karena apa? Malaikat itu mengawal untuk melakukan baik. Makanya manusia wala maha fujurah wa taqwa, ketika dia mengikuti perbuatan buruknya, maka setan menyertainya mudah untuk menjerumuskan. Tapi kalau manusia cenderung berbuat baik, maka malaikat mendukungnya untuk melakukan kebaikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betul sekali. Penegasannya. Oke, Alif, boleh sabar dikit Bang Alif? Ya, Saya silakan. nanggapin dari Bang Jordan ini. Ya, saya cuma nambahin ini. Ini Bang, kan perkataan dari Bang Jordan kan katanya kan ada kesaksian daripada murtadin ini. Ini kalau kita baca ayat dari mereka sendiri, ini akan menabrak ini kesaksian murtadin itu. Ketika ada orang-orang yang mengaku melihat Yesus dan mengatakan dia bertemu dengan Yesus, ini Bang Jordan tolong baca Lukas 21 ayat 8 Bang Jordan. Ini bunyinya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi kepada Bang Jordan, ketika ada pengakuan murtadin mengatakan dia telah bertemu Yesus, ini sesuai dengan ayat yang dalam di dalam Bang Jordan sendiri, maka orang-orang ini telah sesat. Yang berkata bukan saya, tapi Bible ada sendiri yang mengatakan kalau ada orang mengaku dia adalah Yesus dan bertemu dengan Yesus, maka orang itu adalah sesat. Terima kasih Bang Alif. Bang Alif. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan untuk pihak Kristen tadi? Belum kayaknya. Ada dari saya tadi. Pengakuan Ya. murtadin. Oke, sudah ada pertanyaan. Oke, silakan Pak Kristen untuk menjawab sekaligus juga menjelaskan dan nanti bertanya. Kalau Mas lupa pertanyaan, boleh nanti ditanyakan ulang. Silakan. Ya, Pak terangkan kalau lupa saya ulangi pertanyaannya. Silakan Pak Jordan. Ya, oke. Saya mau terangkan dulu tentang eksistensi tentang Allah. Sebab tentang Allah ini kalau dilihat dalam perjanjian lama, dia memang agak sukar untuk kita melihat, apatah lagi melihat secara langsung, sebab ketika dia menyatakan rencananya yang saya katakan sebagai Allah Bapa, dia memang sangat sukar untuk mau ditemui kecuali ada orang-orang yang tertentu yang dia akan menyatakan diri kepadanya teristimewa terhadap yang saya katakan tadi tentang hikmat yang akan dia nyatakan di akhir zaman ini, yaitu tentang Yesus Kristus itu yang adalah hikmat itu sendiri. Jadi kalau kita ingin melihat tentang cara kerjanya Allah, itu dalam perjanjian lama yang dia nyatakan kepada bangsa Israel, sekali lagi itu sangat sukar bagi kami untuk dapat memahaminya, karena untuk menyatakan tentang keadaan Allah itu, yaitu bagaimana kita melihat tentang mujizat kok rumput bisa berbicara kepada Musa. Ini yang memang
saya katakan cuma ada orang-orang tertentu. Tetapi di akhir zaman sekarang ini, di mana Yoel 2, Roh Kudus itu dicurahkan seperti dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, sehingga ada mendapat mimpi, penglihatan, dan lain-lain sebagainya, sehingga dikatakan tentang murtadin ini ya Pak. Ini kita tinggal melihat bagaimana bukti dari Mesias palsu itu. Sebab yang dikatakan oleh murtadin ini adalah penyataan secara khusus terhadap individu orang percaya, bukan secara universal. Kalau secara universal, itu saya katakan, saya setuju dengan perkataan Bapak yang mengatakan bahwa itu adalah Mesias palsu. Tetapi secara khusus, secara pribadi, itu benar, tetapi hanya karunia penglihatan atau mimpi. Ya. Dan sekali lagi, ini tentang Yesus ini yang ada di dalam Yesaya 9. Kalau kita melihat ini mengenal tentang Allah, kita sangat sukar. Hanya Yesus yang mampu menjelaskan itu. Sebab dia berasal dari Bapa. Sekalipun ada ayat-ayat dalam perjanjian lama, yaitu kita harus tanya kepada orang Yahudi. Saya baca Yesaya 9 ayat 6 ya. Halo, bisa dengar? Lanjut Pak, lanjut. Kita tertib disimak. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Di sini penasehat ajaib, satu. Kedua, Allah yang perkasa. Bayangkan dia dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Ini barangkali sebutan namanya tentang eksistensi tentang Yesus. Dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Di sini dengan namanya, ya, ada yang mengganggu. Ini dengan namanya inilah menyatakan statusnya, fungsinya, dan keberadaan Allah. Oke, silakan Pak terangkan, nanti saya akan mengajukan pertanyaan lagi kalau Pak terangkan sudah menerangkan tentang eksistensi Allah, mungkin mereka belum puas. Silakan Pak terangkan. Oke, terima kasih. Jadi begini, Tuhan di dalam perjanjian lama memang adalah Tuhan yang teofani. Dia hadir dengan nyata tapi tidak permanen berwujud seperti Yesus. Namun ciri-ciri teofani ini lebih konkret dalam bentuk fisik. Dia sudah nyata kepada Abraham ketika Abraham sedang ada di rumah, didatangi oleh 3 pribadi, satu sang Elohim itu 2 malaikat yang pergi ke Sodom dan Gomora. Artinya ciri-ciri eksistensi Tuhan itu dari apa yang dijabarkan di perjanjian lama melalui Kejadian pasal 17-18 itu sama juga di era perjanjian baru. Dan lebih konkretnya apa yang dikatakan oleh dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dia ada hadir. Nah, bicara tentang kaitannya eksistensi Tritunggal sebenarnya bukan karena dia 3, tetapi kami boleh katakan Bapa itu sang sumber, dia punya pribadi, firman itu ide, kreator, pencipta, itu di dalam pikirannya. Namun selain dia Bapa sang sumber, dia punya ide, kreator, pencipta dalam firman, dia juga punya kuasa untuk mewujudkan ide itu yang kami kenal dia di dalam Roh Kudus. Dan itulah yang kami kenal dia sebagai pribadi Roh Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sebenarnya bukan berkaitan bicara tentang 3, tetapi bagaimana dia satu hakikat, tetapi kehadirannya kepada kita dalam pribadi-pribadi itu, termasuk firman-Nya yang jadi manusia
dan Yesus oleh Roh Kudus itu melalui kandungan Maria itu sebenarnya satu eksistensi. Karena mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, satu hakikat dia di sana. Nah, itu yang ingin saya mau katakan. Yang saya mau coba refleksikan adalah bagaimana Tuhan kami bukan hanya sekedar di dalam sebuah pemikiran dogma atau sebuah gambaran atau sebuah analogi saja, tetapi konkret. Salah satu contohnya mungkin saya mau share screen. Bagaimana kehadiran Tuhan kami itu nyata kepada setiap umatnya. Contoh di dalam Kisah Rasul, pasal 10, ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah." Kisah Rasul pasal 10 juga. Setelah malaikat berbicara kepadanya, meninggalkan dia, dipanggil 2 orang hambanya serta seorang prajurit. Dan contoh-contoh yang lainnya. Yang saya mau ingin sampaikan dan sekaligus pertanyaan, tolong dijawab oleh saudara Muslim, kira-kira di mana dalil di dalam Al-Quran atau di hadis, contoh-contoh konkret, apakah itu selain Muhammad sahabatnya atau tokoh-tokoh Islam yang terkenal yang berperan di dalam syiar agama Islam, itu malaikat itu betul hadir berbicara kepada mereka. Seperti ayat-ayat yang saya sudah sampaikan tadi dalam Kisah Para Rasul. Apakah eksistensi Tuhan kalian, apakah dalam bentuk wujud malaikat atau Roh Kudus, itu bisa bicara langsung kepada selain kepada Muhammad, kepada nabi-nabi atau kepada tokoh-tokoh Islam yang betul-betul mereka bisa dengar dan rasakan hadirat itu, bahkan mereka berdialog, berkomunikasi di dalam hal-hal itu. Itu mungkin yang saya mau minta dalil dari kalian bahwa jikalau ada, coba tunjukkan bahwa itu sebuah eksistensi keberadaan kehadiran daripada Allah kalian. Itu mungkin dari saya pertanyaannya. Silakan saudaraku dari Jordan untuk saya mau tambahkan. Oke, pertanyaan saya tentang ya. Begini, tentang cara Allah memberikan wahyu kepada malaikat, kenapa tidak secara langsung tetapi harus lewat malaikat Jibril maksudnya. Nah, sekarang kami sebagai orang Kristen zaman sekarang ini di mana Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus datang sekalipun dia dalam bentuk wujudnya sebagai Yesus, yang dengan katakanlah dengan mimpi atau penglihatan, tapi setidaknya itu menunjukkan tentang bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini saya juga mau bertanya tentang Roh Kudus yang digambarkan sebagai malaikat Jibril. Nah, kita tahu tentang kelahiran Isa Al-Masih, itu bagaimana kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam rahim Maryam ya. Nah, kalau Roh Kudus dikandung oleh Roh Kudus, dapat dikatakan, mohon maaf secara kasar, apakah berarti malaikat Jibrilkah yang menghamili Maryam kalau menurut pemahaman yang tertulis di dalam Al-Quran? Bisa ditangkap pertanyaannya, Pak? Ya, boleh. Oke, itu dulu. Pertanyaannya sih ketangkap, cuma mungkin isinya aja. Oke, tapi udah ketangkap poinnya. Ya, oke. 2 pertanyaan ya. Tadi 1 dari Pak Terangkan, kedua dari Pak Jordan. Silakan pihak Muslim. Kalau saya sih kalau ada waktu nanti ikut. Kalau nggak ada, moderator tetap moderator. Silakan Muslim menjawab. Saya dulu ya, boleh ya? Silakan. Ya. Gini, Bang Jordan tadi kan membawakan ayat Yesaya ya. Ya, Bang Jordan ya. Saya Iya. Nah, gini loh Bang Jordan. Dalam ayat dalam kitab Yesaya tersebut telah lahir. Dilihat. Artinya past tense, bukan future. Jadi kisah yang tertulis dalam Yesaya itu bukan buatan untuk Yesus. Ini yang Pak Jordan harus ketahui. Itu adalah untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Jadi mohon maaf sekali lagi Bang Jordan, Anda memakai Yesaya tersebut, mungkin orang yang tidak tahu, mungkin dia menganggap. Tapi kami yang telah tahu dan telah mengerti, kalau perkataan Yesaya tersebut adalah telah lahir,
atau dalam bahasa Ibrani-nya yulad. Yulad itu kata past tense, telah lahir. Tidak mungkin kalau telah lahir itu akan lahir. Ini yang mesti Pak Yordan harus ketahui. Nah, kemudian dalam kisah para rasul yang datang kepada malaikat kepada Musa itu bukan Tuhan. Ini saya kasih malaikat. Saya kasih ayatnya. Kisah para rasul 7:30 Kisah para rasul ini Kisah para rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun dapatlah kepada seorang malaikat di padang gurun Sinai. Ini saya baca ini. Dari yang datang itu bukan Tuhan tapi malaikat. Itu ya, Pak ya. Nah, kemudian dalam Lukas, kemudian dalam Yesaya 4:3 ayat 10 itu jelas kalau Yesus itu bukan Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan itu dibentuk. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dalam hambaku yang telah kupilih. Hambaku ini siapa? Yesus kan hambanya. Dan percaya kepadaku bahwa aku tetap dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Yesus itu dibentuk, diproses dalam tubuh Maria. Nah, sesuai dengan Yesaya 4:3-10 ini, jelas kalau Tuhan itu tidak dibentuk. Nah, kalau dia dibentuk, dia bukan Tuhan diciptakan. Itu loh, Bang Jordan. Oke, lanjut ya. Kemudian dalam 1 Timotius 6:16, kita tambahkan sedikit lagi. Yesus bukan Tuhan, karena yang Tuhan itu tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, kalau kita merujuk kepada 1 Timotius 6:16 ini, Yesus itu takluk kepada maut, pernah takluk kepada maut, pernah merasakan mati, kemudian bersemayam dalam terang. Yesus itu bukan bersemayam dalam terang. Nah, yang tak terhampiri, Yesus itu dihampiri oleh manusia. Seorang pun yang tak pernah melihat dia, Yesus itu dilihat oleh manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus dapat dilihat oleh manusia dan bergaul dengan manusia. Demikian. Oke, lanjut yang lain. Makasih Bang Alif. Oke, silakan. Yang lain, Pak Projo. Oke, saya teruskan. Jadi saya mengerti ini arahnya Pak terangkan dengan Pak Jordan itu seolah-olah mau menyamakan Tuhannya itu dengan Allah yang bisa disentuh, yang bisa berbicara langsung. Padahal pemahaman Pak terangkan aja sudah mengingkari kitabnya sendiri. Kalau tidak salah ada dalam kitabnya yang tadi Perjanjian Lama mengatakan Allah itu tidak bisa didengar suaranya, dilihat rupanya. Kita ulangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat jelas tadi bahwa Pak terangkan mengatakan Yesus adalah Allah, satu pribadi yang sama. Padahal di kitabnya Pak terangkan sendiri itu banyak sekali dalil yang membedakan Yesus dengan Bapa. Seperti di Yohanes 8, 17-18. Dan Yesus tidak pernah juga menyebut dirinya sebagai Allah. Itu ada di Yohanes 17 ayat 3 Pak terangkan. Yesus itu hanyalah orang yang diurapi. Nah, sangat banyak Pak terangkan. Kalau di kami Islam, kami pun mengakui eksistensinya Yesus itu. Mengakui kehadirannya ada sebagai manusia, sebagai rasul, sebagai utusan, sesuai pernyataannya Yesus. Jadi kalau Pak terangkan dengan Pak Jordan mau mencari eksistensi Allah seperti pemahamannya dengan Yesus, pemahamannya Anda salah, Anda sendiri salah tentang Yesus. Anda memahami Yesus sebagai Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau di dalam Islam mau disamakan seperti itu, jelas tadi di mukadimah pembuka saya mengenai surah Al-Ikhlas, tidak perlu saya ulangi, bisa dibaca sendiri terjemahannya. Dan di dalam Islam juga pun dijelaskan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak bakalan sama mau dalam bentuk apapun yang diciptakan, tidak akan pernah bisa sama. Silakan Bang Alif atau Bro John yang meneruskan. Pertanyaan saya dulu Pak terangkan tadi belum terjawab mengenai kitab Wahyu yang dibahas itu. Itu kan kitab mimpi Pak. Bagaimana menurut tanggapan Pak Mal mengenai isinya tadi itu? Silakan Pak. Pak Brozon. Silakan. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas, sangat jelas. Ya, terima kasih. Pak Jordan, saya belum apakah sudah saudara jawab pertanyaan saya tentang Roh Kudus, ajaran-ajaran Roh Kudus itu. Saya belum mendengarnya gitu ya, mungkin nanti bisa disampaikan lagi, mungkin keterbatasan waktu gitu ya. Nah, terkait dengan eksistensi keberadaan pertanyaan Pak terangkan Pak Jordan tadi ya, Pak Jordan kali ya.
tentang bagaimana malaikat itu yang adakah bukti ya di Al-Qur'annya ya. Nah, ini contoh salah satunya di surat Al-Anfal ya, Al-Anfal ayat 12. Ini ceritanya begini tentang kejadian perang Badar. Perang Badar itu adalah perang pertama kali itu ketika Nabi ya, Muhammad menjadi Nabi sejak hijrah. Nah itu 300 orang, bayangkan 300 orang yang senjatanya tidak lengkap melawan 1.000 orang, ya, melawan 1.000 orang. Betul, dalam perang Badar itu. Perang Badar, ya. Jadi disitulah ada ayat di Al-Anfal ini yang artinya saja saya bacakan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Jadi malaikat menyampaikan lagi kepada Muhammad ya. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancungkanlah tiap-tiap ujung jari mereka. Nah ini ayat ini berlaku pada saat perang Badar ya. Jangan disangka kekerasan sampai sekarang pun disuruh pancung itu bukan ya. Ini ada asbab nuzulnya begitu. Jadi maka ketika perang Badar itu 300 orang melawan 1.000 orang yang pakaian lengkap berbaju besi, itu nampak bahwa orang-orang yang kaum musyrik Mekah itu kalah dia. Kenapa? Dia terpancung dari lehernya dan dari ujung jarinya itu yang itu. Berarti itu itu juga turun tangan dari malaikat ya, sehingga Muslim pada situ memenangkan peperangan tersebut. Nah terkait dengan pertanyaan Pak Jordan, apakah Maryam itu malaikat yang menggaulinya kan seperti itu ya, kalau nggak salah tangkap saya tadi. Jadi terkait dengan kelahiran Yesus atau Nabi Isa, ini di dalam Al-Quran ya, di surat Ali Imran ayat 45, ini disebutkan ini. Ini menariknya nih ada suatu kesamaan ya, bisa dikatakan kejadiannya sama gitu ya. Jadi makanya Isa dan Yesus itu adalah sama ya. Cuma lain ceritanya di akhirnya nanti. Jadi isi Ali Imran ayat 45, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Nah, sementara di kitab Bible ya, ini saya baca di Lukas 1:29 sampai 31, ini isinya. Hal ini juga dinyatakan di dalam Alkitab. Maryam sangat terganggu dengan kata-katanya dan bertanya-tanya sapaan seperti apa yang mungkin terjadi. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, kamu telah menemukan kasih sayang di hadapan Tuhan. Kamu akan memiliki seorang anak dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kamu akan memberinya nama Yesus." Jadi ada misi yang sama ya. Berarti itu ada betul malaikat, sebentar ya. Ada malaikat yang datang, itu berarti hanya menyampaikan bahwa Bunda Maryam akan punya seorang anak. Kalau di Islam ya nanti datang menjadi anak itu dari kalimat Allah. Makanya Yesus atau Isa dikatakan sebagai kalimatullah ya, karena daripadanya kalimat Allah. Demikian itu dari saya, silakan dari yang lain. Oke, sudah cukup tadi dijelaskan ya. Waktu mungkin sudah cukup. Tadi udah ada beberapa pertanyaan, malah banyak sanggahan-sanggahan ini dari keterangan Pak Terangkan dan Pak Jordan ini. Menarik ini. Silakan, saya rasa cukupkan dari pihak Muslim kalau tidak tanggapan, atau tadi pertanyaan sudah ada juga. Pertanyaan dari Pak Brojen juga belum dijawab, pertanyaan Pak Jordan. Silakan Pak Terangkan. Ya, jadi saya mau menjawab dulu apa yang dikatakan oleh Kang Emil tadi ya. Yang dia katakan bahwa Tuhan itu tak terhampiri, kan begitu. Sementara Yesus itu bisa dihampiri. Ya, disinilah pemahaman kalian yang tidak membaca Alkitab secara holistik, secara keseluruhan. Coba Pak Emil baca Matius pasal 17. Kalau Anda baca di sana juga berperan bagaimana eksistensi Yesus itu adalah eksistensi yang tak terhampiri. Ya.
Saya coba share screen. Nah, nih. Di dalam Matius pasal 17, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggal di situ, yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaian menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepadanya, Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami bila berada di tempat seperti ini. Jika engkau mau, biarlah kau dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, untuk Musa, dan untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berbicara, kata turunlah awan yang terang menerangi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku mendengar itu, tersungkurlah mereka. Jadi artinya Yesus pun dalam keadaan seperti ini eksistensinya tak terhampiri, murid-muridnya tidak mampu. Seumpamanya Yesus meneruskan itu, mungkin muridnya ini mati. Kalau kita lihat dan sering argumen orang-orang Islam tentang, oh itu kan mujizat Allah. Di sini tidak ada kata Allah sedikit pun diperankan. Itu murni Yesus membawa murid-muridnya ke gunung. Di sana Yesus memperlihatkan eksistensi dirinya sebagai Sang Ilahi dan Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya mau sampaikan dari apa yang dikatakan oleh saudara Awi tadi, yaitu wahyu. Cuman dia tidak sertakan dalil-dalil apa yang dimaksud oleh ketika dia tanya seorang Kristen tentang wahyu. Itu bukan firman Tuhan. Salah. Itu tetap adalah firman Tuhan yang kami yakini dari kebenaran. Ya. Terus dikatakan lagi di dalam Ulangan. Kalau kita lihat memang di dalam Ulangan Allah juga memang tak terampil. Tetapi pada bagian tertentu, kepada orang tertentu, bisa dihampiri dengan kehadirannya kepada Musa. Waktu di gunung dia tidak terampil. Nah, hal eksistensi seperti ini adalah pribadi-pribadi Tuhan kami yang selalu dinyatakan. Memang kepada manusia yang tidak mengenal Tuhan, manusia tidak mampu menghampirinya. Tetapi pada bagian tertentu, kepada nabi-nabi, kepada orang kepercayaannya, hal-hal eksistensinya itu dinyatakan dan bisa berjumpa secara supernatural. Nah, tadi dikatakan Hizkia, yang siapa tadi dikatakan Emil, bahwa di dalam Yesaya itu tidak pernah disebut Hizkia sebagai Raja Damai. Dan waktu itu memang Hizkia sudah lahir. Tetapi di situ akan lahir, bukan Hizkia yang dimaksud di sini, karena itu sudah masa kerajaan Hizkia. Artinya yang dimaksud di situ, kalaupun disebut akan lahir, itu akan kemudian. Dikit boleh, telah lahir di situ, bukan akan lahir, telah lahir. Ya, telah lahir. Telah lahir ya. Artinya telah pasti. lahir. Ya, berarti kalau disebut telah lahir Hizkia, taruhlah sudah lahir, tetapi dia tidak pernah dicatat di dalam Alkitab bahwa Hizkia adalah Raja Damai. Dia bukan Raja Damai. Dia hanyalah sebagai pendiri kerajaan yang bisa mengembalikan Alkitab untuk dibaca oleh Israel lebih baik lagi. Dia tidak pernah disebut Raja Damai. Di dalam sejarah Hizkia tidak ada kata-kata Hizkia disebut Raja Damai. Artinya kalaupun telah lahir ini akan sudah membentuk, tapi sebenarnya kalau dalam bentuk aslinya nanti kita kaji secara original teksnya dan kajian bentuk kalimatnya, maka itu berbicara tentang kepada sebuah nubuat kemudian, karena telah lahir. Dalam kata telah lahir itu bukan pada bentuk saat itu, tetapi itu adalah sebuah nubuat kemudian hari akan ada peristiwa telah lahir untuk memberitahukan kelahiran itu. Itu yang dimaksud di situ. Jadi barangkali dalam Yesaya itu tidak ada satu acuan siapapun raja yang disebut sebagai Raja Damai, dan itu memang dogma Alkitab kami merujuk kepada nubuat tentang Yesus. Silakan saudaraku Jordan melanjutkan. Ya, begini ya, kita juga mendengar tentang Trinitas.
kita baca di dalam Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan menemukan kata Trinitas. Tetapi manifestasi atau data-data tentang Trinitas itu ada. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Ya, jadi Trinitas ini sebenarnya hanya sebuah penemuan, sebuah istilah ketika dia memahami tentang firman Allah, maka lahirlah ini untuk mempermudah mereka memahami tentang firman Allah itu, maka Trinitas itu dimunculkan. Seperti Kristologi juga. Di dalam Kristologi itu ada soteriologi. Di dalam setiologi itu ada hamartiologi. Baru di dalam hamartiologi itu ada pelajaran tentang penebusan di sana. Jadi sekali lagi ini cuma sesuatu penemuan untuk mempermudah kita memahami tentang Allah itu. Ya, baru tentang Allah ini yang katakanlah dalam status sebagai Bapa, itu di dalam perjanjian lama, dia sekali lagi bisa berbuat apa saja semaunya dia. Dan sekali lagi itu dia menyatakan diri kepada orang-orang tertentu, bukan seperti zaman sekarang ini. Ketika di zaman Yesus, dia bisa bergaul dengan siapapun. Tapi kalau di zaman sekarang Roh Kudus Yesus telah naik ke sorga dan sekarang Roh Kudus itu bekerja, maka Roh Kudus itu bekerja secara individu. Ya, baru tentang Allah sebagai Bapa itu dapat dikata dia bisa berubah kapasitasnya seperti ketika Tuhan menampakkan kepada Musa. Itu dikatakan di dalam malaikat. Tapi ketika didesak oleh Musa, kelanjutan di dalam ceritanya itu dia katakan, aku adalah aku, Yahweh di sana. Ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu tulah ke-10 itu dinyatakan, ya di tulah ke-10, itu yang berjalan ketika mau membunuh anak sulung Mesir itu malaikat yang bekerja. Tetapi sesungguhnya itu adalah Allah. Jadi kita mempelajari tentang Allah Bapa di dalam perjanjian lama ini, agak gimana kita mau memahami itu? Ya, barangkali ini bisa memahami, bisa menjelaskan sedikit barangkali tentang eksistensi sebagai eksistensi Allah ya. Baru saya ada pertanyaan ini, langsung saja dengan pertanyaan, yaitu tentang Maryam Al-Anabiyah yang ke-10 ini memperjelas tentang Roh Kudus. Boleh share screen, Pak? Al-Anbiya ya, silakan. Al-Anbiya 110. Maksudnya surat Al-Anbiya ayat 110 kali. Iya. Al-Anbiya ayat surat nomor 21, Pak. Surat nomor 21. Surat 21 ya, ayat 110 gitu ya. 110 ya? Barangkali ya. Tentang apa, Pak? Itu tentang Roh Kudus, Pak. Kan saya tanya tadi, Roh Kudus itu malaikat Jibril ya. Ini. Nah. Udah, Pak. Ayatnya itu mengenai tentang, apa, Pak Jordan? Tentang Roh Kudus, tentang Al-Masih itu dikandung oleh Roh Kudus itu. Oh, maksudnya malaikat meniupkan ruh ya ke rahim Maria gitu ya? Bukan, ini tentang, saya kan tanya tentang Roh Kudus yang dikandung oleh Roh Kudus. Ini Maryam ini. Maryam ayat 17 kali, Pak. Oh ya, coba ayat 17. Dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Coba sersin, Pak, soalnya saya nggak ada Al-Quran. Saya cuma lihat aja. Ini. Memang ayat 17. Surat Maryam ayat 17.
Oh, surat Maryam. Surat Maryam itu nomor berapa sih? Bukan Al-Nabi. Surat 19. Al-Anbiya. Al-Anbiya. Al-Anbiya lain Pak isinya Pak. Itu nggak ada tentang Roh Kudus Pak. Loh, itu ayat berapa ya? Maryam ya? Ya Maryam Pak, ayat 17. Ini Maryam 19 Ya, coba ya? itu. Kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Cerita yang mana Bapak terangkan maksudkan itu? Tentang bagaimana Maryam itu dikandung oleh Roh Kudus. Coba Itu Pak. Coba surah 66 ayat 12 coba. Atau surah 21 ayat 91 juga ada. 21 ayat 91. Enggak, sebenarnya sama aja terserah mau yang maksudnya biar Kemarin tuh dicari itu dapat itu Al-Anbiya tentang Maryam surah 21 mengandung ayat dari Roh 91 Kudus. ya. Ya, satu. Ayat 91 mungkin tadi Pak itu ayat berapa ya? Ayat 91 mungkin surat Al-Anbiya. Kalau Mungkin At-Tahrim 66 ayat 12. Dan Maryam putri Imran memelihara kehormatannya. ayat Maka 91 kami coba, tiupkan Pak, ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang bijak, yang taat. Ayat 91 Pak terangkan. Yang dikandung oleh Roh Kudus itu Pak, maksudnya kata itu. Sebab Dan ini pertanyaan saya, kalau Roh Kudus itu Pak, kalau Maryam begini aja, apakah Al-Quran mengatakan bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus? Si Maryam ini? Nggak ada. Dari Allah. Saya coba bantu saya screen ya. Mungkin di kita pada begitu, kalau di Al-Quran tidak ada itu. Memang ada tuh. Ini itu ada. yang ada itu begini, wa ajadnahu biruhil kudus. Nabi Isa itu diperkuat oleh Ruh Kudus, yaitu Jibril. Dalam bermukjizat itu ada ayatnya kalau itu. Oh, begini Pak, nanti aja kita bahas. Itu saya akan tetap PR saya untuk saya ingin bertanyakan ini. Ini Boleh saya habis. Ada 17 dan 110. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Itu Pak. Jadi Allah meniupkan roh ke dalam tubuh Maryam sehingga menjadilah Yesus. Melalui proses sebagai malaikat anak. Jibril. Malaikat Ya. Jibril ya. Malaikat Jibril. Begini, Pak, kalimatnya ini berbicara tentang kandungan yang ada di Maryam itu bukan oleh sel sperma tetapi Roh Kudus. Nggak ada kalimat di Al-Quran seperti itu, Pak. Tapi yang jelas memang dia Bunda Maryam, orangnya suci, dia tidak tersentuh laki-laki. Makanya di situ. Iya. Nah, Roh Kudus, Gini aja. dikatakan itu. Biar jadi PR dulu, nanti kelamaan ini, nanti kita lupa lagi dapat. Oke, lanjut. Saya mau tanya dari sini juga. Ini yang menghembuskan Roh Kudus, malaikat apa Allah? Gampang. Itu pertanyaan saya, yang menghembuskan Allah, Pak. Ini Roh Kudus Allah atau malaikat? Allah, Pak, yang menghembuskan roh tuh, Pak. Allah, satu jawabannya. Kalau Islam ditanya satu jawabannya Allah. Iya, Allah, Pak. Ya. Oke, Kalau cuma itu. saya boleh nanti kelupaan saya ini. Langsung TikTok, Bang Emil dapat terangkan langsung TikTok. Ya, gini. Saya geli nih dengan Pak dosen terangkan ini, sedih gini. Ya, gini, Pak dosen tolong baca dong, Pak dosen, ayat yang Matius 17-nya itu, ayat 17-7-nya bisa dibaca, Pak dosen. Pak, terangkan. Matius 17 ayat 7. Ayat 7. Kan Lalu Yesus datang. dan mereka. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata,
berdirilah, jangan tunggu, takut. tunggu. Udah di situ. Nah, ketika Pak dosen terangkan bilang kalau Yesus itu tidak tersentuh, ternyata dalam ayat ini, dalam Matius 17:7 itu jelas kalau Yesus tersentuh. Tapi dalam 1 Timotius 6:16 ini jelas ia tidak terhampiri. Nah, kemudian dalam ini yang anehnya yang Pak dosen harus baca dalam ayat Matius 17 ini, saya tanggapi dikit ya Pak diterangkan ya. Cerita tentang Yesus bertemu dengan Elia dan Musa dalam ayat ini Matius 17 ini. Nah, di sini Matius yang menceritakan. Tidak terhampiri sang Bapa. Ya, tunggu. Matius yang menceritakan. Sementara dalam kitab Petrus, dalam kitab Yakobus dan kitab Yohanes tidak ada satupun cerita mengenai ayat ini. Ini cerita, sedangkan Petrus, Yakobus dan Yohanes yang mengalami peristiwa melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia tidak tahu menahu. Ada nggak pernyataan daripada Yakobus, Yohanes, Petrus mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia? Tidak ada. Ini Pak terangkan. Ya. Jadi ini pernyataan Pak terangkan yang rasanya ngawur ya, ngawur Pak dosen terangkan ngawur. Itu nanti saya jelaskan di Pak dosen besok karena sekolah minggu besok. Ya, jadi Pak dosen harus baca ini. Kami Pak dosen Pak dosen nggak baca yang lain Pak, cuma baca Matius. Kemudian dalam Matius 4 ayat 1-9 itu Yesus itu dihampiri oleh iblis, malah iblis menggonggang dia, menginjing dia. Pak dosen sudah baca tapi Pak dosen. Iya, Matius 4 ayat 1-10. Malah Yesus itu digonggong, dibumbung ke puncak tinggi, ke bumbungan. Sudah di bawah. Tunggu dulu Pak. Nah, kemudian itu. Jadi saya minta kepada Pak dosen coba cari dalam Bible adakah perkataan Petrus dan Yakobus dan Yohanes tentang kalau dia melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Sudah ditangkap maknanya, Pak. Pertanyaannya. Oke. Jadi begini, disinilah saya mau kolaborasikan apa yang dibilang Pak Emil tadi kaitannya ayat 6 dengan ayat 7. Kalau ayat yang ke-6 itu sudah jelas mereka tersungkur. Ya, murid-muridnya mereka tersungkur, bahkan bukan saja tersungkur, ketakutan. Coba. Kalau mereka tersungkur dan ketakutan berarti di sini posisi Yesus sedang ditunjukkan tidak terhampiri. Nah, masuk kepada ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka. Lihat, bukan muridnya yang datang kepada Yesus. Coba lihat dulu, satu-satu. Lalu Yesus datang kepada mereka. Di sini murid-muridnya bukan yang datang menghampiri Yesus, tetapi Yesus yang memperkenankan dirinya menyentuh mereka. Tentu kekuasaan yang maha tinggi lah sanggup melakukan itu. Bukan manusia yang datang karena memang tak terhampiri dia dalam konteks ini. Nah, kalau Bang Emil bilang tadi Petrus tidak bercerita, ya iya memang versi dan cerita mereka berbeda. Matius punya cerita, Petrus punya cerita. Kenapa tapi yang beda jelas, ya, Pak? Padahal sama-sama ke situ soalnya. Iya, tetapi yang jelas saya mau katakan. Saya potong dikit dulu, Pak dosen terangkan ya. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar loh, Pak dosen. Benar. Sebuah peristiwa yang besar ketika Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Dan Matius, gini loh, saya menceritakan orang lain bertemu dengan orang lain. Tapi yang orang lain itu tidak pernah bercerita kalau dia pernah bertemu. Ini aneh kan? Gila kan? Nah, ini yang harusnya kalau memang benar Yesus bertemu dengan Elia dan Musa, harusnya ada pernyataan Yohanes kalau dia pernah melihat Yesus. Ini yang saya tanyakan, ada nggak pernyataan daripada Yesus, Yohanes, dan Yakobus ini? Bang, izin instruksi Bang. Silakan Bang. Begini, ketika Musa melihat Elias dan Musa bercerita dengan Yesus, apakah dia pernah sebelumnya melihat Musa dan Elias sehingga dia mengatakan itu adalah Musa dan Elias sedangkan zaman mereka berbeda? Betul, itu juga saya mau tanyakan tadi. Jadi, silakan. begini. Kalau kalian lihat ini prosesinya dari ayat 1. Itu Yesus memang membawa muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kan gitu.
Dibawa kemana? Ke bukit yang tinggi. Nah, tentu kalau kita lihat di sini tidak ada yang namanya Elia, tidak ada namanya Musa. Yang dibawa itu hanya 3 muridnya. Ya. Lalu Yesus berubah wajah, berubah rupa. Langsung di depan mata mereka. Ini prosesinya. Nah, yang sangat mengherankan adalah bagaimana Yesus berubah wajah, bercahaya seperti matahari. Ini menunjukkan Yesus itu keilahiannya Tuhan yang tak terhampiri. Tidak ada. Saya potong dikit boleh ya, Bang, terangkan Pak dosen. Yang saya tanyakan gini loh Pak dosen. Pak dosen terangkan. Saya nggak bahas masalah itu. Saya bahas gini. Ini adalah sebuah peristiwa yang amat besar ketika Yesus bertemu dengan Musa, Elia yang tidak sezaman dengan Yesus. Tapi Matius yang menceritakan. Ini keanehannya dulu Pak terangkan. Pak terangkan pernah diskusi dengan Bang Zuma kan dengan masalah ini. Nah, ini yang jadi keanehannya. Matius menerangkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Tapi dalam kitab Yakobus, Petrus, dan Yohanes tidak ada, garis bawahi, tidak ada satupun perkataan Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang mengatakan dia melihat Yesus dan dia melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Harusnya peristiwa besar ini Pak terangkan tulis dalam kitabnya Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini yang jadi bukan masalahnya Yesus. Ini enggak. Ini yang Pak terangkan harus tangkap dengan perkataan saya. Ini ibunya nih. Kemudian nanti saya tunjukkan ayat pendukungnya. Ya, silakan coba cari dalam kitab Yohanes, dalam kitab Petrus, kitab Yakobus. Ada enggak pernyataan dia melihat Musa, melihat Yesus bertemu dengan Musa? Silakan dicari. PR buat iya, sekarang enggak usah PR. Sekarang pun saya cari. Silakan Pak terangkan. Lihat. Ketika Yesus menampakkan wajahnya dengan sinar seperti matahari itu, seperti terang, maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia. Lihat, ini yang tampak Musa dan Elia. Bukan masalah berjumpa sama orang yang sudah tidak seumur, bukan di situ masalahnya. Artinya di sini ada keilahian Yesus, ada ketuhanan Yesus, sanggup menghadirkan orang-orang ini yang sudah pernah mati ini, bukan mati, yang sudah pernah naik ke surga ini, karena Musa dan Elia kan, Elia diprediksikan emang dia naik ke surga, Musa juga diprediksikan begitu. Ya, lalu dipanggil mereka, di situ mereka hadir, berbicara dengan Yesus. Artinya kalau kita pahami, tar dulu. Tapi kalau kita pahami, disinilah ketuhanan Yesus. Surga di mana Elia dan Musa ada, itu bisa Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Nah, sekarang saya mau mengangkat dalam kitab lain tentang apa yang dikatakan oleh Yohanes. Saya mau share screen. Silakan. Saya minta ya pernyataan daripada Yakobus, Yohanes, dan Petrus yang melihat Yesus, yang melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia ya. Ya. Silakan, ada itu enggak? Nah, inilah pernyataan Yohanes ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dibilang apa? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, telah kami lihat. Lihat ya, dia melihat. Jadi apa yang dilihat Yohanes itu di dalam Matius pasal 17, dia catat lagi. Kami lihat dengan mata kami, telah kami saksikan, dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi mereka sudah melihat apa itu yang tak hampir itu. Bang Rama mau nyambung Bang Rama? Bang Rama? Saya mau tambahkan. Saya tambahkan ini ada juga di dalam Matius 17. Bentar. Bang Rama dulu. Bang Rama mau membantah ini. Kalau saya melihat ini tidak ada di situ kaitannya dengan Matius tadi, Pak. Gini loh Bang terangkan. Ini Pak, begini Pak. Ini kan bentar dulu. Saya
Nggak, dulu saya sanggah dulu perkataan Bang terangkan ini. Oke, dia bawakan 1 Yohanes 1 ya. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan Yesus melihat Musa dan Elia. Nah, Petrus itu adalah dia itu tentang Yesus yang firman hidup itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada dalam pernyataan Yohanes, Yakobus, dan Petrus? Nah, kita lihat loh dalam ayat ini loh. Kita baca ini ya. Kita baca secara nah, mari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini kan Matius menceritakan tentang Yakobus, tentang Petrus dan Yohanes. Nah, yang saya minta Pak terangkan bukan tentang firman yang hidup, bukan. Yang saya minta pernyataan Petrus, Yakobus, dan Yohanes kalau dia melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Sebab ini adalah sejarah yang sangat besar. Oke, Bang Amir, saya bantu. Begini pertanyaannya Pak terangkan. Ya. Pernahkah Petrus, Yakobus, atau siapa itu melihat Yesus sesuai yang diceritakan dalam poin Matius 17 ini? Ya itulah kesaksian mereka yang sudah melihat. Itu Matius yang menceritakan. Ada hubungannya Pak terangkan. Itu nggak ada hubungannya itu. Serius. Itu nggak ada hubungannya itu dengan Yohanes pasal 1 ini. Itu mengulangi lagi apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat. Itu loh. Lihat catatannya. Lihat tafsirnya. Apa yang telah ada sejak semula itu menyatakan Yesus itu yang sudah ada sejak semula. Yang telah kami dengar, yang semula itu sebagai awal alfa dan omega itu mereka setelah lihat dan dengar. Yang saya bisa tambahkan sedikit. Lihat dan mata kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, mereka sudah saksikan. Iya, mereka sebagai saksi dari saya tambahkan di surat sedikit ya. Petrus, Yohanes nggak ada menyatakan itu. Jadi begini, kita berbicara tentang Matius mengenal Musa dan Elia. Kita ambil kesimpulan di Yohanes 20 ayat 14. Baru jelang beberapa hari kematian Yesus, sesudah ya Maria Magdalena ini, Yesus berdiri belakang dia dan dia melihat Yesus, dia tidak mengenal Yesus. Padahal baru berapa hari dia memang sudah tahu Yesus lahir dan dia tahu keberadaan Yesus di bumi. Ketika Yesus mati dan bangkit, Maria Magdalena ini melihat Yesus, dia tidak kenal. Sehingga Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Si Maria ini tidak kenal. Nah, kalau Matius bahwa cerita itu benar disaksikan oleh mereka, apakah zaman Musa itu Matius pernah mengenal Musa atau Elia? Ini yang perlu dipertanyakan. Rama, dalam konteks Maria masuk ke dalam kubur Yesus itu bukan Yesus yang di situ, itu malaikat. Karena kenapa? Sebab di dalam kalimat itu berikutnya dibilang gini, sesungguhnya dia sudah memberitahukan kepadamu bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Pak terangkan, dengar baik-baik. Iya. Sabar, anak sekolah minggu dengar. Di ayat 15, Yohanes 20 ayat 15, ya. Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Karena posisi Yesus berdiri di belakangnya Maria. Dan ayatnya jelas. Hanya selang berapa hari kematian Yesus, belum cukup sebulan, Maria sudah tidak mengenal Yesus. Bagaimana mungkin Matius ini mengenal Elia dan Musa sedangkan mereka tidak sejaman? Berapa ribu tahun loh jarak antara Yesus dengan Musa dan Elia. Coba baca Matius pasal 28 lebih konkret di situ. Berarti ayat ini tidak konkret. Bukan, untuk mendukung supaya pemahamanmu lebih jelas. Oh iya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 1 dibilang gini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya, seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan menjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu yang kamu cari Yesus yang disalibkan itu." Itu kaitannya. Iya, jadi begini Pak terangkan. Ini ayat selanjutnya 16 sampai ke 17.
kata Yesus kepada Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabbuni, artinya guru. Berarti ini Maria melihat Yesus. Jadi saya kira dengan ayat ini sudah cukup jelas. Jadi analogi yang saya ambil di sini, ketika perpisahan antara Maria dan Yesus, kematian Yesus itu berapa hari dibangkitkan. Dan mereka melihat Yesus, mereka sudah tidak mengenal. Pertanyaan balik kepada kesaksian Matius melihat Yesus, Elia, dan Musa. Apakah Matius benar-benar mengenal itu adalah Musa dan Elia? Yang di dalam Matius pasal 17 itu, Yesus belum mati. Supaya kamu tahu. Yesusnya, bukan Yesusnya. Apakah Matiusnya mengenal Tapi di Musa? dalam Yohanes pasal yang 20 tadi kamu bilang itu, Yesus sudah bangkit. Justru Artinya Yesus bangkit. Jadi perubahan begini, Pak, antara keterangkan. kematian, Ya. masa Dengar hidup dulu. dengan masa Ya. mati dia bangkit, itu pasti adalah perubahan Iya, kemuliaan dengar kemuliaan dulu. yang dimiliki. Nah, kalau ada perubahan ketika Musa sudah mati dan dibangkitkan dan Elia, bagaimana mungkin Matius bisa mengenal mereka sedangkan tidak sezaman? Sedangkan Yesus yang Matius di ternyata situ, Pak sezaman Rama. Maria Magdalena, Bukan Matius. Pak Rama, itu bukan Matius. Yang menceritakan Matius kan? Iya, tetapi yang menyaksikan bukan Matius, Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang menyaksikan itu. Tapi kenapa di Petrus, Yohanes, Yakub tidak ada cerita tentang itu, Pak terangkan. Justru Kalau memang tidak ada, bilang aja tidak ada gitu. Kalau di kitab Yang Yohanes dimana, tadi 1 Yohanes 1 sudah Nggak ada jelas. hubungannya Pak terangkan. Yohanes. 1 Yohanes 1 itu nggak ada hubungannya dengan Petrus. testimoni. Nggak ada, nggak ada. Tunggu dulu Pak terangkan, saya potong dikit ya. Dalam 1 Yohanes 1 itu, ini saya tafsir ya, tadi tafsir ini ya. Ini kesaksian, ini nggak ada pernyataan kalau itu tuh tentang pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia, nggak ada ini. Nih, Yohanes 1 ini nggak ada ini. Nggak ada. Jadi jangan Pak terangkan menghubungkan, ini Anda sendiri yang mengada-ngada dan penafsiran. Yang saya minta pernyataan Yohanes dan Petrus Yakobus kalau dia pernah melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Itu pernyataan saya. Nah, tidak ada satupun. Kemudian ini ya, coba jangan lupa. Pak, coba baca di dalam Lukas 9 ayatnya yang saya minta ke-36. Petrus, Yakobus, Yohanes, bukan Lukas. Bapak paham nggak? Ini baca, Saya minta Pak, baca saya minta gini, saya Bang Jordan, saya bukan minta Lukas, kan sesuai dengan ayat ini dalam Matius 17 ini. Ini kan gini kan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini kan tentang seorang Matius menceritakan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bukan Lukas. Lukas tidak ada di sini. Kalau ada Lukas ini bolehlah, tapi dalam ayat ini tidak ada Lukas. Yang ada Pak, Petrus, di sini Yakobus, ada. dan Yohanes. Oke, sudah nangkap maksudnya. Saya ingin Ya, ada nggak menjelaskan di sini? bahwa kejadian Saya ingin menjelaskan bahwa kejadian itu ditulis dalam 3 kitab, Matius, Markus, dan Lukas. Dan itu saling melengkapi. Kalau baca di dalam Lukas 9 ayat 36 dikatakan, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid itu merahasiakannya dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, jadi jika ini dituntut, Bapak menuntut ada orang yang nanti akan menyaksikan itu, ya dikatakan di dalam ayat ini, Yesus, mereka tidak menceritakan itu. Hanya mereka, rahasia mereka. Ini sebuah peristiwa yang amat penting yang harusnya diceritakan oleh Yohanes, Yakobus, dan Petrus, malah diceritakan oleh si Lukas, si Markus. Apa hubungannya? Yang saya minta pernyataan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ada nggak dia melihat? Nggak ada. Ini cuma cerita si Matius yang menceritakan si Anu bertemu dengan si Anu. Tapi si Anu itu tidak pernah bercerita. Iya, karena dikatakan di dalam ayat yang ke-36 itu dikatakan pada masa itu mereka Lukas nggak ada hubungannya di sini. Lukas pun tidak ada di situ. Markus sama Lukas juga menulis itu. Enggak, ya betul. Yang saya tanyakan, Petrus, Yakobus, Yohanes ini. Yang jelas begini, jelas ayat firman Allah dikatakan bahwa mereka tidak menceritakan. Jika dituntut orang lain yang harus menyaksikan itu, kenapa bilang? Saya tambah sedikit, ya, Bang. Lukas. Bang, begini. Ada 3 kitab. Ya.
begini, berarti kalau ketika Yesus membawa murid-muridnya ke atas bukit lalu mereka melihat Musa dan Yesus dan Elia berbicara, ya jawaban baliknya berarti Musa duluan bangkit ketimbang Yesus. Tidak. Enggak, ya memang Musa itu sama Elia itu kalau Elia udah jelas memang dia udah naik ke surga. Musa ada sebuah teolog di dalam perdebatan, memang Musa juga diangkat ke surga, tetapi ada juga yang berpendapat tidak. Namun secara alkitabiah Musa itu posisi dua tokoh ini dalam alkitabiah itu dijelaskan dalam Alkitab bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah naik ke surga. Nah, berarti kalau orang-orang yang sudah naik ke surga, berarti perkataan Yesus tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan anak manusia yang turun dari surga. Itu batal ayat itu. Ya, Musa memang juga sudah tugas apa dulu Pak Rama? Dalam tugas apa dulu Pak Rama? Kan ada turun. Kalau Elia nggak turun. Kalau Elia nggak turun, berarti yang dilihat Matius itu salah karena kejadian itu di Karena bumi. Elia tidak turun seperti tubuh fisik Yesus. Makanya lihat di situ kata melihat. Berarti yang dilihat Matius itu roh. Nah itu makanya. Ya itu. Sedangkan semasa hidup saja Matius belum melihatnya, belum tahu siapa itu. Apalagi ini tinggal rohnya. Bagaimana Matius bisa mengenal roh? Ini memang bukan dilihat secara fisik zamannya Elia sama Musa lahir, bukan masa angkatan mereka, tetapi mereka melihat kemuliaan ini yang dihadirkan oleh Yesus dalam bentuk wujud roh. Jadi sama begini, selevel dengan Yesus dilihat berubah wajah. Ya. Gini, kita begini baca ayat ini. Bang Rama, kita baca baik-baik Bang Rama ya. Karena di situ roh gitu ya. Gini ya. Ya, kalau Rama tadi bilang, enggak ada memang mereka seangkatan, bukan seangkatan. Ini adalah sebuah bentuk penglihatan secara ilahi. Enggak ada di sini dulu. Enggak, kalau secara relatif memang tidak ada roh, tapi di dalam berbagai argumen teologi ya, eksegese ya, terangkan gini loh Bang, terangkan kita baca ya. Gini, kita baca dong. Jika engkau, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah di sini kemah. Mana nih? Maka nampak kepada mereka Musa dan ia sedang berbicara dengan dia. Nah ini jelas ini. Nggak ada di sini, jangan dieksegesikan Pak terangkan. Ini jelas. Yang melihat itu kan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya. Bagaimana dia belum tahu itu Musa dan Elia yang berbicara, padahal mereka belum pernah ketemu Musa dan Elia. Pak terangkan mengambil kesimpulan itu melihat secara penglihatan ilahi. Sedangkan Yesus berdiri di belakangnya Maria Magdalena itu secara jahiriah. Secara tidak mengenalnya. Kata-kata ini sudah dituliskan, mereka melihat secara letternya sudah begitu. Tetapi kalau kamu bilang bagaimana mereka mengenal, ya bagaimana saya tahu mereka bisa mengenal? Makanya gini, makanya itu Matius ini menulis dasarnya apa? Makanya kalau kita bicara sama seperti begini, waktu Muhammad bertemu Jibril, bagaimana tahu Muhammad itu Jibril? Jangan dibawa-bawa ke begini nanti saya yang jawab. Jadi begini. Bentar dulu Pak. Jadi hal-hal supernatural gini loh. Hal-hal supernatural jangan dipertanyakan sesuatu bagaimana karena hal yang sama juga di agama kalian pasti ada yang seperti itu. Tapi Petrus, Yakobus, Yohanes tidak menceritakan itu aja masalahnya Pak. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 tadi sudah saya bacakan argumen Yohanes tentang apa yang dia lihat. Gini loh Pak terangkan, Pak dosen terangkan. Pak dosen itu dituliskan. Pak dosen yang terhormat. Saya bertanya Pak. Bentar. Pak dosen yang terhormat, kita bicara secara kontekstual yang ada ya. Nah, peristiwa pertemuan antara Yesus dengan Musa yang kata Matius melihat Musa dan Elia yang disaksikan oleh Yakobus, Petrus, Yohanes. Ini yang ceritain malah orang lain. Tapi satu pun tidak ada dari ketiga orang ini. Ini peristiwa penting loh.
peristiwa yang amat penting yang sebagaimana telah ada sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, dalam Matius 17 ini katanya Yesus melihat Elia dan Musa. Tapi Petrus, Yakobus dan Yohanes tidak ada satupun. Itu yang Pak dosen harus pahami. Kalau Pak kalau ayat Pak masih indigo ini. Jadi pertanyaannya lebih jelas, barangkali bagaimana Matius dapat mengetahui cerita ini sedangkan ini hanya disaksikan oleh ketiga murid itu barangkali. Betul? Ya, maksudnya begitu, Pak. Ya, iya. Betul? Nah, iya itu. Begitu kesimpulan Ini pertanyaannya. kalau seperti itu kamu harus memahami disiplin ilmu tentang bagaimana penulisan Alkitab. Lihat, di Belajar kami manuskrip ini. ya, di dalam penulisan Alkitab berbeda seperti kalian. Kami itu sudah konkret ditulis di dalam Kisah Rasul pasal pertama atau Lukas pasal pertama. Ini diminta redaksi saksi-saksi hidup untuk menjelaskan apa yang mereka alami termasuk di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Salah satunya yang mereka mengalami ini adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Lalu diberitahulah sama Lukas, diberitahulah sama Markus, diberitahulah sama Matius bahwa inilah yang kami alami di dalam kami perjumpaan waktu Yesus membawa kami ke bukit tinggi. Lalu seperti ini. Itulah Bukit tinggi itu kampung saya itu. Itulah Itu kampung saya itu. Kita bukit tinggi. Gitu loh. Nah, konsep penulisan Alkitab kami seperti itu, dan itu memang sudah dijelaskan oleh Yohanes pasal 1 Yohanes 1 ayat 1 tadi. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami raba, apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat kemuliaannya itu telah kami tuliskan. Mereka saksi. Oke, Pak, terangkan. Tapi kenapa Petrus tidak menuliskan dalam kitabnya itu kalau betul-betul dia melihat, dia merasakan dan meraba? Bukankah Dia hanya menceritakan menurut kesaksian Alkitab. Jadi kenapa kita mau cari sesuatu yang tidak tertulis? Gini loh Bang Jordan. Nah, makanya sebaiknya bilang aja tidak ada, ya sudah tahu, ya sudah selesai. Saya gini loh Bang Jordan. Satu hal yang intinya ini ayat sudah ada. Itu satu. Nah, gini loh Bang, terangkan. Kedua, dalil menguatkan konsep apa yang dituliskan oleh 1 Yohanes, penulis Yohanes, 1 Yohanes 1 ayat 1. 3, bahwa dalam penulisan Alkitab kami, redaksi-redaksinya itu ada bagi mereka saksi-saksi, termasuk Yesus lahir itu ya Maria memberitahu. Hal yang sama juga ketika Yesus seperti ini, ya Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan, memberitahu, begitu. Iya, gini loh. Pertanyaannya, Bang Emil, saya dulu. Pertanyaannya begini, Pak, terangkan. Ini kan Matius tidak menyaksikan, tidak melihat, kenapa dia yang menulis? Oh, memang kalau boleh dikatakan, murid-murid Tuhan Yesus ini kapasitas dalam hal menulis kurang. Karena kenapa? Secara tulis ya. Kurang. Oke. Dulu, secara pendidikan. Secara pendidikan, murid-murid Tuhan Yesus itu latar belakangnya rata-rata adalah dari Danau Galilea, kalangan pendidikan rendah. Oke, jadi jangan melemahkan pendidikannya penulis. Jadi gini loh Bang Wi, jadi kita sudah ada pengakuan bahwa sudah ada pengakuan. Jadi kalau ada pengakuan kita nggak apa lagi. Nah, kemudian saya juga sanggah ini dengan Bang Yordan ini. Bang Yordan membawakan ayat 1 Yohanes 5:7 ya. Sebab ada 3 yang memberikan saksi. Bapak, Roh Kudus dan anak ya. Itu Bang Yordan ya. Iya. Ya, gini loh Bang Yordan. Bang Yordan, saya bawakan lagi ini. Nah, ayat yang Bang Yordan bawakan ini menurut catatan sabda, ini adalah bahkan ini kan sebuah fondasi dari Kristen kan, Tritunggal. Kalau Yesus Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Tapi untuk Bang Yordan ketahui, ternyata ayat ini 1 Yohanes 5:7 ini menurut catatan sabda, ini saya bawah ini ya. Ini saya garis bawah ini Bang. Saya bukan saya yang bawah ya. Saya baca pelan-pelan ya Bang ini ya, Bang Yordan ya. Ini fondasi Kristen tentang Tritunggal. Bagian ayat
Dari siapa Pak Emil tahu bahwa itu data? Biar aja Pak. Kita mau cari pengertiannya, pengertian pertanyaannya. Ya. Nah, bagian ayat saya tahu dulu. Ini catatan sabda. Iya, dari mana Anda tahu? Ini yang punya Kristen. Ini link Kristen loh. Ini dia menyatakan bahwa ada yang tertulis, ada yang tidak ini. Ya, gini. Ini bukan pernyataan saya, bukan pernyataan orang Islam. Ini pernyataan orang Kristen sendiri. Iya, maksud saya gini. Tunggu dulu, Pak terangkan, kita bacakan ya. Kita bacakan. Jadi mohon Pak dosen sesuai dengan dalil yang ada dan bukti yang ada dari link sabda Kristen sendiri. Kita bacakan Pak terangkan ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak asli. Ya, betul Pak itu. Tetapi jadi pondasi tar dulu, jangan dibetulin. Saya luruskan dulu cara berpikirnya dia. Udah, Mil? Udah? Silakan. Nah, begini. Saya gini loh, sama Pak Jordan tadi ya. Dia kan bahas masalah tentang Bapak Roh Kudus itu. Saya udah paham. Nah, ya, silakan. Ini bukan linknya Islam ya? Iya. Ya, ini bukan link Islam, ini catatan sabda daripada. Ya, diam dulu. Ya, silakan. Dalam berbagai kritik teks itu seperti itu, kajian kritik teks dan manuskrip Alkitab, ilmu bibliologinya, ya, bahwa secara historikal biblikalnya bahwa Alkitab kami itu manuskrip kuno yang di zaman itu belum ada pengawet buku atau tulisan-tulisan kuno zaman itu. Sehingga manuskrip itu adalah serpihan-serpihan, potongan-potongan. Kali sudah bersama, ya, kalimatnya kadang tidak jelas, tetapi dia satu bundalan lembaran perkamen yang di mana itu adalah Alkitab sudah ditulis. Lalu para penemu arkeolog, ahli arkeolog di dalam historikal biblikalnya menuliskan apa yang sementara mereka temukan inti dari kalimat tulisan-tulisan kuno itu. Namun tidak semua tulisan itu kalaupun ada, mereka bisa langsung simpulkan yang dari sekian banyak kalimat itu masih sebuah pengkajian. Nah, dari seiring waktu, mereka menemukan dari berbagai latar belakang dan kemodernan sekarang, maka mereka pun akhirnya menemukan pengertian makna itu, lalu muncullah sebuah pendapat itu, dan itulah akhirnya disisipkan pada bagian-bagian di situ. Itulah secara bibliologi dalam historical kritik teks kuno perkamen Alkitab kami. Begitu. Oke. Semua Alkitab kami itu ada seperti itu. Bang Emil, gimana kalau kesimpulan aja? 2 menit. Kesimpulan, oke. Memang tidak akan ketemu ujung. Boleh saya? Ya, penting boleh simpulan saya yang duluan. tidak masuk akal ini. Silakan. Ya, oke, makasih Bang Adip. Jadi dari ya silakan Bang Adip, gimana? Ya, nanti mungkin konsekuensinya juga ada berbalik bertanya dari pihak Kristen ya, Muslim menjelaskan. Karena ini bagian TikTok, ini pihak Muslim bisa dibilang menekan Kristen gitu. Iya, yang belum ada dari tadi ayat yang saya minta di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Bagaimana seperti di Kisah Rasul bahwa malaikat masih terus menunjukkan eksistensinya sebagai pribadi dari Allah, bicara kepada sahabat atau kepada tokoh-tokoh Islam tentang eksistensi Allah itu pada umat Islam. Silakan coba kasih dalilnya.
Oke, saya coba menanggapi dulu Pak Terangkan ini. Kalau Pak Terangkan, tadi kan saya sudah pernah tadi saya ucapkan bahwa tidak mungkin mau disamakan atau diikuti caranya Pak Terangkan atau cara kita tentang hal itu, mau disamakan bahwa malaikat datang di dalam Alkitab pun tidak ada malaikat datang ke siapa-siapa itu kecuali kepada utusan Allah. Bang Awi, Malaikat itu hanya datang kepada utusan Bang Awi. Allah. Ya. Ini kesimpulan atau gimana, Pak? Arti eksistensi sebentar. Berarti eksistensi Allah kalian hanya datang kepada Nabi saja begitu, kepada umat tidak. Sebentar Pak Terangkan. Diskusi barusan kan cukup hangat dan sedikit banyak cabenya kan agak panas tuh. Kembalikan ke keyakinan masing-masing. Silakan Bang Emil ambil kesimpulan dari yang dibahas. Gitu loh, biar enak. Oke. Nanti Pak Terangkan juga 1 menit baru berbalik tanya gitu. Oke. Jadi gini loh, Pak Terangkan pertama kan sudah kita berdiskusi panjang lebar ya. Akhirnya seorang dosen mengakui sendiri kalau penulis daripada Matius itu bukanlah orang yang patut dipercayai. Ini akhir dari pernyataan Pak dosen Terangkan. Kalau pernyataan Matius dalam tulisan Matius dalam kitab Matius itu tidak bisa dipercayai. Ini yang saya katakan dosen Terangkan. Dan dalam ayat Matius kalau ayat itu dikatakan tidak asli dan hanya merupakan sebuah Ya, bahasan kita tadi mengenai eksistensi. Jadi tadi kan panjang lebar kita diskusi dengan Pak Terangkan dan Pak Jordan mengenai eksistensi Tuhan dalam kehidupan penganutnya kan yang mengimani. Kalau di dalam Islam sangat jelas tadi eksistensinya dalam berbagai ayat Al-Quran sudah dijelaskan panjang lebar, juga sudah terjawab sebenarnya semua pertanyaan dari Pak Terangkan dan Pak Jordan mengenai eksistensi, dan kami sendiri sangat merasakan eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Lepas meskipun itu sudah dengan membaca Al-Quran, dengan mengimani Al-Quran, pokoknya banyak lah. Dan mengenai eksistensi Yesus, saya pun mengimani keberadaan Yesus di dunia ini sebagai Nabi utusan. Tidak akan cukup imannya umat Islam jika tidak mengimani nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau eksistensinya disamakan dengan eksistensi Yesus dengan Allah, tidak mungkin bisa sama Pak Terangkan. Eksistensi Yesus itu manusia, eksistensinya adalah utusan. Sebagaimana dia memperkenalkan dirinya, tidak pernah Yesus itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah atau sebagai Bapa. Begitu Bang Ali, kesimpulan saya dari diskusi tadi. Oke, terima kasih. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana jalannya diskusi ini antara saudara Muslim kita dengan pihak Kristen ya. Dan sangat kelihatan tadi yang lebih dominan berbicara dari pihak Kristen adalah Pak Terangkan dalam menjelaskan Tuhannya, yaitu Yesus ya, yang katanya Tuhan. Nah, dalam penjelasannya tersebut sulit rasanya bagi kita sebagai umat Muslim untuk menerima dan memahami penjelasannya tersebut untuk menuhankan Yesus ya, karena harus dibagi-bagi antara Bapa, Anak serta Roh Kudus, dan itu mempunyai tugas masing-masing. Artinya ini jelas ada keterikatan dengan ruang dan waktu ya. Dan walaupun Pak Terangkan ini adalah seorang dosen yang tentunya mempunyai kecerdasan intelektual ya, namun sangat disayangkan ketika untuk memahami Tuhan tersebut tidak penting kecerdasan intelektual itu, karena untuk memahami serta mengenal Tuhan itu sendiri yang dibutuhkan di sini adalah kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional manusia itu sendiri. Dan yang sangat bagus jawaban yang serta penjelasan yang disampaikan
oleh saudara-saudara kita Muslim ya kepada pihak Kristen, bahwa sekali lagi di sini ada penegasan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang logis dan mudah dicerna serta diterima oleh akal pikiran yang sehat, dan sekaligus juga membuktikan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar, serta kitab suci Al-Quran adalah sumber kebenaran yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ada hikmah di balik diskusi tadi, dan yang negatif tentu kita buang jauh. Akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.